Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah sekarang waktunya buat ibu-ibu bertanya langsung kepada Mama soal warisan. Boleh gak saya nanya? Oh boleh, Boleh bagus ya? sekali dong Mas Agus. Silakan, Cak. Sok. Mama begini. Kok mama begini? Mendudu aja begitu dong, Mama. Begono dah. Hei, Jadi nggak semua orang tua itu meninggalkan warisan Ya, ketika meninggal. Ada juga yang meninggalkan utang, oke. ya kan? Ya. Nah jadi nah gini. Jadi ketika orang tua itu punya utang itu ketika dicari, ditelisik itu ternyata untuk istri kedua. Hmm. Nah artinya kan ini kesalahan orang tua yang meninggal. Saya yakin lah itu salah lah karena nggak izin lah ya. Kemudian ketika meninggal kita diwariskan utang. Utang ini haknya yang anak-anaknya yang masih hidup atau bagaimana? Karena itu rupanya ditasarufkannya untuk istri kedua lah begitu. Ya, Jadi ya. apakah masih bertanggung jawab anaknya ini? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Agus ceritakan tidak mustahil terjadi atau mungkin pengalaman dia pribadi. Tidak mustahil. Maaf. Seandainya ada seorang ayah meninggal dunia, ternyata meninggalkan hutang. Catatannya jelas. Orang yang berpiutang pun menyampaikan kepada kita bahwa ayah yang meninggal punya utang. Ternyata selidik, utang yang dipinjam oleh ayah yang meninggal tadi buat kebutuhan istri yang kedua. Maaf, dalam Islam, seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang kedua tidak ada izin dari istri yang pertama, tidak harus. Itu di PP 10 doang ya, undang-undang PP 10. Kalau ada suami meninggal menikah dengan perempuan kedua ketiga, wajib dengan tulisan tangan seorang istri yang pertama izinnya itu. Nah, sekarang karena kalian sebagai anak-anak dari ayah kalian, resiko kalian wajib, lu jangan nyengir loh, nggak membayarkan loh. Wajib membayarnya karena dalam tubuh kalian ada darah daging ayah kalian dan kalian ketawa loh, dan kalian dihidupi oleh ayah kalian sampai seperti sekarang. Kalau anak-anaknya nggak mau bayar, kan ayah meninggal dunia meninggalkan harta. Tapi kata Agus tadi hartanya udah habis karena buat kawin lagi. Tapi tetap daripada ayah anda nggak terima oleh Allah, Rasul bersabda, orang yang meninggal dunia bawa utang, ruhnya mudabdabun bainas sama'i wal ardh, tergantung ada langit dan bumi, gak sampai keharibaan Allah. Pertanyaannya, relakah anda punya ayah meninggal, ruhnya gak diterima oleh Allah? Tidak. Rela apa tidak? Tidak. Resiko. Jadi kita kalau orang tua meninggal bukan hanya berharap warisan harta, boleh jadi warisan Utang. Bayarin Terpaksa walau. dilunasin. mau tidak mau. Oh. Karena banyak yang seperti itu, banyak yang datang ke saya, emang itu pengalaman orang-orang. Mudah-mudahan ngebayarin utang orang tua saya niatnya ikhlas karena Allah. Jangan mikirin bini yang kedua nyebelin. Rezeki dari Allah, saya diberikan keberkahan oleh Allah. Niatnya libtigo imardotillah. Oke. Bayarnya. Asal jangan kamu kawin lagi. Salah. Kalau mau kawin lagi siapin, kasih tau ke anaknya. Takutnya ntar nggak dikasih tau ke anaknya ya, mau bayar utang ke siapa ntar. Oke. yuk silakan ibu yang baju merah Ya. darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darmayanti dari Majelis Taklim Nurul Imam, Bojonggede, Bogor. Bojong kenyot. Bojong gede, Ma. Bojong Eh, gede. Daerah mana jauh? Sok.
Galau nih mah. Ada apa Bojong Gede? Gini mah. Gimana apa hukumnya seorang anak yang lahir dari pernikahan siri, apakah dia juga berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya? Sebenarnya apa sih syarat-syaratnya seorang anak itu bisa mendapatkan warisan? Terima kasih mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam tidak ada yang namanya nikah siri. Nikah yang asli dari sononya syaratnya 5. Pengantin laki, pengantin perempuan. Wajib pihak perempuan, 2 orang saksi adil, ijab kabul. Kalau ini ada sah. Cuma negara kita punya undang-undang nomor 1 tahun 74. Isinya kalau laki-laki perempuan menikah, mereka beragama Islam, wajib dicatat di kantor KUA. Kalau mereka tidak beragama Islam, di kantor catatan sipil. Dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 74, maka nikah yang asli disebut nikah siri. Di bawah meja. Kenapa nggak dicatat ke kantor KUA? Dalam Islam sah. Ibu nanya, kalau ada orang nikah siri punya anak, dalam hukum Islam, anak hasil nikah siri harus dapat warisan. Karena tetap anak ayahnya. Tapi dalam hukum negara, dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa sekarang dilarang? Maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit kaum laki-laki, mudah-mudahan yang sini tidak. Banyak nikah dengan perempuan, dengan nikah siri, bukan karena agama, tapi karena melampiaskan nafsu birahi semata-mata. Daripada gue zina, gue nikah siri, agama dipakai main. Udah kenyang, tuh perempuan udah diperawanin, diacak-acak, ditinggal deh. Makanya Anda punya anak perempuan, jangan mau dinikah siri, yang rugi kita perempuan. 1, kalau tuh laki bosan, anaknya ditinggal. Ya kan? Iya. Kalau dia meninggal nggak dapat warisan. Kalau punya anak nggak dapat akte kelahiran. Karena akte kelahiran dasarnya adalah akte nikah. Nggak dapat warisan, nggak dapat perwalian dalam hukum negara. Jadi begitu Ibu. Semua punya masalah, cuman beda-beda. Masalah datang dari orang-orang terdekat kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punya masalah. Takut kekuatan harta, takut sakit, takut mati, takut nggak punya buah-buahan. Berikan kabar yang sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah beristirja berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Bu, semua punya masalah. Dari suami, dari istri, dari anak pertama, dari anak kedua, dari bapak kandung, dari emak kandung, dari saudara kandung, dari mertua, dari ipar, dari menantu, dari tetangga, dari sopir kita, semua Punya masalah. Caranya bagaimana? Niat karena Allah, karena yakin ini dari Allah, pasti Allah berikan solusinya. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Syaratnya apa? Takwa. Jadilah orang yang bertakwa. Semoga Allah berikan solusi buat masalah yang kita hadapi. Amin. Amin ya Allah. Baik, setelah ini kita kembali lagi tetap di rumah Dede. Orang yang mau meninggal itu kan suka berwasiat. Bolehkah dia berwasiat? Boleh. Wasiat hanya berlaku bagi orang yang bukan ahli waris. ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan kesimpulan tentang tema warisan pada pagi hari ini agar kita lebih jelas dan detail, tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah perwarisan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan langsung juga nanti akan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Mama Dede. Kami persilakan Om. Baik ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, warisan, harta yang dibagikan kepada orang lain, kepada ahli waris ketika seseorang telah meninggal dunia. Semua dapat. Laki-laki dapat, perempuan juga dapat. Cuman bedanya dalam An-Nisa ayat 11, laki-laki 2 bagian, perempuan 2 bagian.
Yang namanya warisan jelas dalam hukum fikih, dalam ilmu fikih. Diurai yang disebut dengan mawaris, ilmu tentang warisan. Semua telah terinci dalam Al-Quran. Sekian, 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 sekian. Nah, orang yang mau meninggal, itu kan suka berwasiat. Bolehkah dia berwasiat? Boleh. Wasiat hanya berlaku bagi orang yang bukan ahli waris. Wasiat maksimal hanya 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian, yang namanya orang meninggal, ketika dibagi waris, selesaikan dulu urusan orang meninggal. Berapa beri kain kafan? Berapa mandiin dia? Berapa sewa ambulan? Berapa beli kuburan? Berapa buat yang gali kubur, dinding ari, dan seterusnya. Itu selesaikan dulu. Ada utang enggak? Ada wasiat enggak? Ada janji enggak? Ada pajak atau zakat yang belum dibayarkan? Sudah hajikah dia belum? Ambil semuanya. Kalau masih ada sisanya, silahkan dibagi waris. Dalam Al-Quran jelas, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8. Ada yang mendapatkan 2/3, 1/3, dan 1/6. Semua sudah saya jelaskan tadi. Kenapa tujuannya diberikan hukum waris? Biar kita manusia tidak ribut saudara kandung, tidak ribut antara famili yang dekat, gara-gara berebut harta. Tidak ada perselisihan. Namun kenyataan dasar manusia banyak dimasuki setan, serakah, rakus, dan tamaruk. Tidak sedikit yang merasa saya lebih berhak karena saya memberikan emak lebih banyak. Yang ngurusin emak, yang bawa ke dokter, yang beliin obat, yang betulin rumah, saya merasa lebih berhak. Oleh karena itu, yuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Insya Allah aman-aman saja. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Amin. Di antaranya nikmat mendapatkan warisan. Kami bersyukur karena bukan hasil kerja kami, bukan jerih payah kami, itu pemberian daripada orang tua kami, ya Allah. Namun banyak saudara kami yang tidak pernah bersyukur. Padahal mereka tidak berusaha, tidak bekerja, hanya mereka nerima. Ya Allah, sadarkan hati teman-teman yang seperti ini. Berikan rasa syukur kepada mereka. Karena harta hanya untuk di alam dunia, ya Allah. Ya Allah, sadarkan kepada mereka. Persaudaraan, kekeluargaan lebih penting daripada harta benda. Karena saudara dan keluarga sampai kiamat tidak ada batasnya. Sementara harta hanya sesaat, kita mati nggak dibawa. Ya Allah, turunkan ke dalam dada kami rasa syukur, rasa qanaah, rasa menerima dengan apa yang kami terima, sesuai dengan apa yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Karena Engkau lah yang mengatur semuanya tentang masalah warisan, ya Allah. Ya Allah, kepada kami berikan rezeki yang banyak. Niat kami tiada lain buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Amin. Berikan kepada kami, ya Allah, umur yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur, yang bisa membagi-bagi rezeki kami kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada keluarga dekat kami, ya Allah, keluarga jauh, tetangga kami, anak yatim dan fakir miskin, ya Allah. Berikan keberkahan dengan rezeki yang kami terima, ya Allah. Tunjukkan kalau seandainya rezeki kami ada yang haram, ada yang subhat, insya Allah kami menyaring semuanya. Yang kami ambil hanya yang halal, halalan thayyibah, sebagaimana Engkau firmankan dalam Al-Quran. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti kajian dari Mama Dede, kita menjadi hamba Allah yang tidak serakah terhadap hal waris. Amin. Menjadi hamba Allah yang adil dalam pembagian warisan dan tidak ada permasalahan dalam pembagian warisan. Amin amin ya rabbal alamin. Mama Dede terima kasih buat ilmunya Mama ya. Dan Anda Bawi terima kasih, Ipe terima kasih, Mas Bedu. jamaah di rumah yang sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede, terima kasih atas perhatiannya. Dan bila Anda ingin bertamu datang ke sini ke program Rumah Mama Dede, silakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini di Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Dan ingat untuk datang ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis. Jadi sekali lagi saya ingatkan jangan lupa terus saksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di Rumah Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.